Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Murniati Mukhlisin. Alhamdulillah hari ini punya kesempatan untuk bincang-bincang tentang wakaf planning. Nah, wakaf sendiri ini satu yang sebenarnya tidak asing lagi bagi kita ya. Tapi yang kita kenal sebagai wakaf mungkin sekitar masalah tanah kuburan, tanah sekolah, tanah kampus, tanah pondok pesantren, ya kan? Itu udah nggak berlaku lagi. Sekarang udah banyak macamnya, ya. Bahkan sekarang sudah bisa berwakaf melalui uang tunai. Nah, jadi sebagai seorang seorang Muslim ya, tentunya kita percaya bahwa ada amal kebaikan yang akan nanti diperhitungkan di yaumil akhir nanti, di hari perhitungan nanti. Nah, begitu juga dengan pengelolaan harta kita yang nanti kita akan bertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Dari mana harta yang kita dapatkan, kemana harta yang kita gunakan. Maka dari itu, mari kita pastikan lagi perencanaan keuangan kita, termasuk perencanaan wakaf. Bukan hanya zakat, infak, sedekah, kita tambahin dong wakaf supaya lengkap. Nah, terus kenapa ini jadi penting? Ya tentu saja makna dari wakaf itu sendiri yaitu sesuatu yang digunakan tidak boleh dihabiskan. Manfaatnya boleh untuk siapa saja. Nah, dan ini akan menjadikan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mewakafkan hartanya akan diberikan imbalan sebagai bagian dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu penting banget. Kenapa? Karena semua amal kebaikan seorang manusia, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ya, jadi ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya kecuali 3. 3 itu adalah sedekatin jariyah. Nah, sedekatin jariyah inilah termasuk wakaf, yaitu sedekah itu habis-habisnya. Karena apa? Karena memang seorang yang mewakafkan hartanya terus manfaatnya mengalir. Ya, manfaatnya mengalir. Dan orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola wakafnya juga harus memastikan hartanya tidak hilang, hartanya tidak habis, hartanya tidak tergerus. Nah, jadi ini suatu hal yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan keuangan kita. Tentu saja yang kedua, yang ketiga dari amal jariyah atau amal yang tak putus-putus yang tadi adalah ilmin, ya, yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari waladin soleh kepada orang tuanya, ya. Jadi kita perlu masukkan dalam perencanaan keuangan. Lah, saya kan bukan perencanaan keuangan, bukan perencana keuangan. Siapa bilang kita bukan perencana keuangan? Iya, karena kita belum dapat CFP, belum dapat AWP, belum dapat QWP. Tenang, perencana keuangan itu tidak harusnya semua tersertifikasi, karena kita sendiri adalah financial planner to herself, financial planner to himself, financial planner to his or her family. Jadi kita pastikan dalam membuat perencanaan ada yang rutin tapi sedikit, walaupun sedikit tapi rutin. Untuk apa? Bisa mewakafkan sebagian harta kita. Misalnya dari imbalan sukuk kita wakafkan. Dari beberapa lot saham syariah kita wakafkan. Ya, dari dana santunan yang akan kita terima, ya. Misalnya kita merencanakan satu perencanaan asuransi syariah dan ada sejumlah dana santunan yang mungkin kita akan terima nanti ketika kita meninggal dunia, ya kita sudah niatkan sebagian kita wakafkan, bisa juga. Jadi banyak sekali celah-celah untuk berwakaf hari ini. Jangan ketinggalan, terus semangat untuk belajar lagi tentang wakaf planning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.